Assalamualaikum keluargaku, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Orange. Hari ini hari Sabtu malam minggu tanggal 23 Mei 2021. Kami mau malam mingguan. Ini kami sedang perjalanan menuju lokasi tempat wisata yang lagi viral di Nganjuk. Namanya tempat Taman Wisata Lembah Jati. Lokasinya berada di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret. Kami berangkat sore karena sebelumnya saya ada acara undangan pernikahan di tetangga saya. Gimana keluargaku semua? Bulan Syawal banyak yang sudah pada ngantri ya, jagongannya, buahnya. Buat keluargaku yang banyak jadwal jagongan atau jadwal undangan ke pernikahan, undangan hajatan, semoga dilancarkan ya rezekinya. Tempat wisata Lembah Jati ini sudah buka sekitar bulan April kemarin ya, jadi masih baru banget ini tempat wisatanya. Kalau teman-teman pernah lihat video keluarga Orange ya waktu jalan-jalan ke Bukit Cinta, nah kita melewati tempat wisata ini sebelum tempat wisata ini dibuka, cuman hanya lewat saja. Nah jalannya seperti itu, jalannya menuju ke Lembah Jati sama seperti jalan menuju ke Bukit Cinta. Kami sengaja berangkat sore karena supaya tidak panas. Jadi di sana itu karena masih baru tempatnya, jadi belum, pohon-pohonnya itu belum terlalu tinggi. Tanaman-tanaman yang ditanam itu kebanyakan tanaman perdu, jadi tanaman bunga-bunga seperti itu. Jadi kalau siang itu pasti panas banget. Dan di sana juga banyak lampu-lampu, jadi yang akan dinyalakan pada waktu sore dan sampai malam. Jadi kalau malam itu lampu-lampunya nyala, jadi pasti bagus banget. Berhubung ini malam minggu, jadi kami pikir ini pasti di sana rame, tempatnya rame. Tapi kami nggak menyangka kalau tempatnya itu akan serame itu. Jadi kami kesini tuh memang benar-benar salah timing, salah dugaan ya. Seharusnya kami datang pada saat hari biasa atau di pagi hari. Taman wisata Lembah Jati ini buka setiap hari mulai dari jam setengah 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi saran kami untuk keluargaku kalau mau kesini, kalau mau pagi sekalian atau sore seperti itu. Nah, ini bisa dilihat kemacetannya itu sudah mulai dari sini. Ini jalan menuju gunung yang biasanya tuh sepi dan jalannya itu memang tidak terlalu lebar. Dan karena banyak yang ingin ke tempat wisata ini, jadinya tempat jalannya ini macet banget. Pakai jalannya itu harus gantian. Kami tahu kalau tempat ini bakal ramai pada saat malam minggu, tapi kami tuh nggak pernah membayangkan kalau tempatnya itu akan benar-benar seramai ini, sepadat ini, sampai semacet ini. Jadi selain mobil dan motor, itu juga ada pengunjung yang naik kereta kelinci. Dan gak hanya satu kereta kelinci yang kami lihat di parkiran itu, ada beberapa. Jadi bayangkan betapa ramainya di sana. Sebenarnya kami tuh sempat mau mengurungkan niat untuk masuk ke dalam, tapi anak-anak ini terlanjur terlanjur berharap gitu loh bisa main di dalam gitu, karena di tempat di Nganjuk ini beberapa lokasi bermain, taman bermain itu kan sudah ditutup selama masa Covid ini. Nah, Taman Lembah Jati ini menurut informasi yang saya dapat, awalnya ini tuh tidak ditujukan untuk taman wisata, tapi ditujukan untuk restoran seperti itu. Karena respon dari masyarakat bagus, akhirnya dia dijadikan tempat wisata. Di dalamnya ini sangat lengkap. Ada tempat makan karena memang ditujukan untuk sebagai restoran ya. Kemudian ada taman bermain, ada taman bunga, ada kolam renang, ada kolam pemancingan.
Untuk parkir sendiri itu luas, sebenarnya luas, tapi karena memang padat pendatangnya, yang pengunjungnya itu banyak, jadinya ini agak padat ya. Untuk tiket parkirnya itu sepeda motor bayar 2.000, saya kurang tahu kalau mobil. Kemudian untuk tiket masuknya per orang itu 5.000 rupiah. Nah, seperti ini dia tempatnya. Begitu masuk ke lokasi wisatanya, kita sudah disambut dengan gerbang hati rangkaian bunga-bunga yang ada lampunya seperti ini. Ini kan spot selfie yang bagus banget. Di sini banyak spot-spot selfie ya, keluargaku. Hanya saja kami sekeluarga tidak eh, tidak begitu bisa menikmatinya karena keadaannya yang terlalu padat ini. Mungkin lain kali kami akan datang di lain hari. Semoga keadaannya tidak akan sepadat ini. Nah, akhirnya karena jalan aja sulit, kami sekeluarga ini akhirnya memutuskan untuk makan malam terlebih dahulu. Dan berharap saat kami selesai makan, kepadatannya itu akan berkurang. Di tempat makan ini alhamdulillah tidak terlalu padat ya, tidak sepadat di tamannya, tapi tetap ramai. Menu yang disediakan di sini itu seperti menu nasi, sambal dan ayam goreng, bakso, mie ayam. Kalau harganya lumayan murah ya. Kalau menu nasi dan ayam goreng itu 13.000. Kami pesen ini ayam goreng dan kentang goreng. Kentang gorengnya ini satu porsi 10.000. Tanpa minum ya, minumnya beli sendiri. Ini saya tidak makan karena tadi sudah makan dulu di kondangan. Jadi saya ngerekam aja tugasnya. Ayah dan anak-anak makan bareng. Selama di Nganjuk, saya tuh belum pernah lihat ada tempat wisata seramai seperti ini. Walaupun di tempat wisata yang sudah terkenal sekalipun, seperti di Sludo, di Roro Kuning, itu pun tidak seramai seperti ini. Dan kalaupun ada pasar malam, itu juga nggak seramai ini. Ya mungkin kalau ada pameran pada saat-saat tertentu aja, cuma juga nggak seramai ini juga. Jadi baru kali ini di lokasi ini tuh juga ada disediakan cuci tangan, terus ada poster-poster untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi ya mau gimana, petugasnya sendiri itu juga sedikit, sedangkan orang sebanyak itu gimana ngaturnya. Itu mungkin juga kesulitan sendiri dari panitia petugas tempat wisata ini. Terus pengunjung yang masuk itu juga nggak ada yang dicek suhu badannya. Ya kami hanya berdoa semoga semuanya sehat walafiat saja ya. Setelah selesai makan, kami tuh sempet masih nunggu di tempat makannya itu, masih duduk lama gitu, menunggu agar kerumunannya ini berkurang. Tapi ternyata nggak berkurang, justru bertambah. Terus kata ayah, kalau nunggu di sini terus ya sepinya sampai jam 9. Ya udah ya, lihat sebentar aja, habis itu kita pulang. Akhirnya kami muter-muter aja, ya udah cuma muter. Sebenarnya tempatnya juga nggak terlalu luas, nggak luas banget juga nggak. Tapi di sini banyak tanaman-tanamannya. Dan sayangnya karena malam hari, jadi tanaman bunga-bunganya itu nggak bisa kelihatan. Lain kali deh kita kesini lagi pagi hari atau saat suasana
masih terang, jadi kita bisa melihat pemandangannya. Dan semoga tempat ini juga masih tetap eksis seperti ini. Soalnya kadang-kadang di Nganjuk itu ada beberapa wisata yang sudah dibuka, tapi karena kurangnya pengunjung jadi akhirnya merugi dan ditutup. Kan sayang banget, sudah pengelolanya itu mengeluarkan modal besar tapi keuntungannya nggak balik. Soalnya ada beberapa kasus di Nganjuk seperti itu. Kalau misalkan ada tempat wisata yang tetap bertahan selama bertahun-tahun, itu kan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, seperti memberikan lapangan pekerjaan, seperti itu. Nah, ini di sebelah sini itu ada kolam renangnya. Kalau misalkan datang lebih pagi atau agak siangan gitu kan, anak-anak bisa berenang di sini. Kemudian di sebelah kanan saya itu ada kolam pemancingan. Karena keluarga saya nggak ada yang suka mancing, jadi ya kita nggak ngelihat ke sana. Terus kita muter lagi, cuma muter aja, habis itu langsung pulang. Karena tempatnya masih tergolong baru, jadi masih banyak yang bisa dibenahi, masih banyak yang bisa dikembangkan lagi. Seperti ini jalannya. Ini jalannya masih belum halus, jalan yang saya tapaki ini. Ini kayak batu kerikil-kerikil gitu. Semoga kedepannya itu dari pengelola bisa mengembangkan menjadi lebih bagus sehingga pengunjung menjadi lebih nyaman. Seperti tempat-tempat wisata yang lain, kalau masih awal kan memang butuh waktu untuk menjadi lebih baik. Semoga Taman Lembah Jati ini juga bisa menjadi taman wisata yang lebih baik dan menjadi taman wisata unggulan daerah Nganjuk. Di sini juga ada musola. Jadi kalau misalkan kesini sore, kemudian sekalian mau sholat maghrib di sini, gak perlu bingung cari tempat ibadah, bisa langsung sholat maghrib di sini. Ini dia pemandangannya, taman wisata Lembah Jati, seperti ini ya. Ini kami sudah perjalanan keluar. Nah, si anak-anak ini, Hanif dan Husna ini bingung, loh Bu, di mana tempat bermainnya? Dari tadi tuh muter tuh nggak ketemu tempat bermain. Ternyata tempat bermainnya itu tepat di samping pintu masuk, di sebelah kanan. Akhirnya kami menuju ke tempat bermain di sana, tapi tempat bermainnya juga penuh, banyak anak-anaknya juga. Dan waktu Hanif dan Husna lihat tuh sendiri tuh, Bu, kayaknya nggak bisa main deh di sini. Ini sudah penuh semua. Bagaimana gitu. Ya udahlah, yuk kita pulang aja, kapan-kapan kesini lagi. Akhirnya seperti itu.
Nah, ini kami sudah mau pulang dan ayah nunggu di depan. Nah, seperti ini, macet jalannya, nggak bisa lewat. Kami juga bingung, kami aja yang jalan kaki itu menuju ayah itu bingung mau lewat mana. Jalannya itu sudah nggak ada. Akhirnya saya lewat ini, kalen sebelahnya bapak-bapak ini. Terus akhirnya bisa menuju ke tempat ayah. Kami berharap, yang tadinya berharap semakin malam mungkin kepadatannya semakin berkurang. Ternyata enggak sama sekali. Ternyata kemacetannya tetap, pengunjungnya semakin ramai. Salah timing ya. Semoga suatu saat nanti kami kesini lagi keadaannya lebih terkendali lagi. Ini tuh ada ya bapak-bapak ini loh. Nah, ini bapak-bapak ini, beliau itu baru datang, terus sudah langsung putar balik lagi, pulang lagi. Lihat keadaannya tuh ramai seramai itu, jadinya nggak jadi masuk. Terus waktu kami berhenti di waktu macet, bapaknya tuh sempat tanya, "Mas, di situ ramai ya, padat banget ya?" "Iya." "Saya nggak jadi masuk, Mas, itu soalnya keadaannya seperti ini, jadi pulang lagi saya." Beliaunya bilang begitu. Oke keluargaku, sampai di sini dulu ya vlog keluarga Orange. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum, terima kasih.